secara virtual. Berarti kita alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kalian selalu melaksanakan protokol kesehatan ya. Eh, untuk absensinya jangan lupa nanti diisi ya, karena banyak dari kalian yang mengikuti tapi lupa mengisi absensi. Hari ini kita akan membahas. Oh, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini eh, ada manfaatnya, ada barokahnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eh, Materi hari ini mengenai perkembangan iptek pada era globalisasi. Ibu sudah share materinya berupa file formatnya Word. Kalian bisa print ataupun motocopy atau ditulis tangan boleh. Yang penting kalian punya pegangan. Dan juga untuk tugasnya hari ini sudah di-share di Google Classroom ya. Ya, kalau begitu selamat menikmati pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas perkembangan iptek dalam era globalisasi. Nah, ini peta konsepnya yang akan kita pelajari. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada teknologi luar angkasa dan persenjataan, dan juga teknologi komunikasi dan informasi. Untuk pertemuan saat ini, kita akan membahas teknologi luar angkasa dan juga persenjataan. Untuk teknologi komunikasi dibahas minggu depan ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi luar angkasa, kita bahas dulu mengenai pengertian globalisasi. Apa itu globalisasi? Mungkin kalian sering mendengar ya kata-kata globalisasi itu. Nah, di sini ada pengertian globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Proses masuknya ini bukan berarti kita melewati pintu satu ke pintu yang lain, tapi di sini kita itu masuk ke ruang lingkup dunia itu secara virtual, karena dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi kita seakan-akan menjadi satu dunia tanpa ada sekatan, tanpa ada batasan ataupun perbatasan antar negara. Menurut yang kedua, menurut Peter Drucker, globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar perusahaan global. Yang ketiga, menurut Martin Albrow, globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal, yaitu masyarakat global. Dapat disimpulkan, globalisasi itu periode ketika mengglobalnya interaksi masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara ataupun geografi. Nah, globalisasi ini bisa terjadi karena ditunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kita pada zaman ini ya, kita sudah bisa merasakan bagaimana cepatnya informasi yang kita dapatkan. Contoh, di Italia kemarin kan korban COVID berapa, kita bisa mengetahui hari ini. Contoh di negara mana ada terjadi bencana, atau terjadi tragedi perang, kita bisa mengetahuinya dari sini, walaupun kita tidak pergi ke sana. Itulah kenapa kita bisa menjadi masyarakat yang tunggal, masyarakat global, karena interaksi kita tidak dibatasi oleh negara ataupun oleh letak geografi atau oleh batas-batas negara, karena berbagai informasi bisa kita dapatkan dengan cepat melalui perkembangan teknologi ini. Jadi apalagi sekarang kalian kan zamannya sosmed ya. Jadi kalian bisa melihat YouTube ataupun TokTok ya dari berbagai belahan dunia itu. Jadi seakan-akan kita itu dekat dengan mereka. Bisa dipahami ya.
Kalau ada pertanyaan, kalian bisa ketik di live chatnya. Lanjut ke pengertian teknologi. Secara etimologis, teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, tece, yang berarti keahlian, dan logi itu ilmu pengetahuan. Teknologi itu berarti ilmu pengetahuan tentang keahlian yang berguna. Menurut Dr. Iskandar Ali Sahbana mengemukakan teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak. Teknologi ini berkembang, kok bisa berkembang ya? Kenapa? Kenapa bisa adanya teknologi? Kira-kira apa penyebabnya? Teknologi itu kan bisa berkembang karena adanya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia akan sesuatu. Makanya dibuatlah teknologi untuk mempermudah. Contoh, mungkin kalian waktu kelas 12 sudah membahas penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa sampai Belanda menjajah Indonesia. Itu karena apa? Itu kan karena bangsa Eropa yang tadinya mereka melakukan perdagangan di Laut Tengah. Bangsa Eropa itu kan melakukan perdagangan internasionalnya di Laut Tengah. Tapi ketika Laut Tengah dikuasai oleh Turki, oleh Islam, Turki itu menutup akses bangsa Eropa untuk datang ke Laut Tengah tersebut. Akhirnya bangsa Eropa berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan rempah-rempah. Dan akhirnya mereka membuat teknologi perkapalan untuk menjelajah dunia, untuk mencari sumber dari rempah-rempah itu. Karena kan tadinya bangsa Eropa itu membeli rempah-rempahnya dari pedagang-pedagang yang dagangnya di Laut Tengah dekat. Tapi karena Laut Tengahnya tadi ditutup untuk bangsa Eropa, akhirnya bangsa Eropa ini berpikir kalau mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah dari pasarnya di Laut Tengah, akhirnya mereka mau tidak mau harus mencari langsung ke sumbernya. Akhirnya mereka mengembangkan teknologi perkapalan, pelayaran, seperti itu. Jadi karena kebutuhan yang mendesak, akhirnya mereka membuatlah peralatan yang mempermudah. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas perkembangan teknologi luar angkasa. Luar angkasa di sini artinya istilahnya itu antariksa ya, atau bagian dari luar atmosfer yang merupakan hamparan kosong dan hampa udara. Teknologi luar angkasa itu teknologi yang digunakan untuk pergi dan mengambil objek dari luar angkasa. Alam semesta ini luas ya. Jadi bumi ini hanya apalah setitik debu ya. Jadi di luar angkasa itu masih banyak sekali yang perlu kita pelajari. Makanya teknologi luar angkasa ini ya perlu sekali untuk mempelajari kehidupan ataupun hal-hal di luar bumi. Nah, kita ingat perkembangan teknologi luar angkasa ataupun persenjataan ini ada hubungannya dengan kebutuhan ya. Maksudnya di sini tadi kan teknologi itu berkembang karena adanya kebutuhan. Nah, di sini untuk teknologi luar angkasa kebutuhan di sini itu pada masa Perang Dunia Kedua ataupun Perang Dingin. Itu adanya persaingan antara Amerika dan Uni Soviet. Mereka bersaing secara dalam berbagai hal. Jadi bersaing ingin menjadi negara yang terkuat dengan bersaing untuk menjadi negara yang punya teknologi tinggi seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, di sini sejarah teknologi luar angkasa itu dimulai oleh Jerman pada tahun 1930 di bawah pimpinan Wernher von Braun, seorang insinyur dan ilmuwan roket. Nah, ilmuwan ini berhasil menciptakan roket V2 atau Aggregate 4
yang digunakan sebagai senjata Jerman pada Perang Dunia Kedua. Kalian kan masih ingat mungkin pada Perang Dunia Kedua antara sekutu dan pihak sekutu dan juga pihak Jerman ya. Akhirnya Jerman kalah. Dan akhirnya ilmuwan-ilmuwan dari Jerman itu akhirnya diambil alih oleh Amerika, karena kan Amerika yang pihak sekutu yang menang perang. Seperti itu. Akhirnya ilmuwan Jerman tadi diambil alih oleh Amerika dan akhirnya bisa menciptakan bom atom dengan kode Little Boy dan Fatman itu yang menjatuhi kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Itu merupakan bom atom yang dibuat oleh para ahli Jerman ya. Para ahli Jerman tadi. Selain itu ada beberapa penemuan lagi. Jadi oleh ilmuwan Jerman tadi yang bekerja untuk Amerika. Yang tadi ilmuwan Werner von Braun, bekas anggota Nazi Jerman, menciptakan V2 dan juga menciptakan roket Saturnus 5 untuk membantu misi Apollo tahun 1969. Ada juga Hubertus Truckhold. Ia dikenal sebagai bapak kedokteran luar angkasa karena merancang sistem penyokong kehidupan di luar angkasa. Ia mengawalinya dengan meneliti efek dari temperatur yang sangat rendah pada tubuh manusia. Di Amerika Serikat, ia menduduki beberapa jabatan tinggi di Angkatan Udara dan juga di NASA. Yang ketiga, ada ilmuwan Herbert Wagner. Ia menemukan rudal Hensel yang digunakan di Jerman. Ketika diambil alih oleh Amerika, ia bekerja sebagai penasihat teknik bidang pertahanan Amerika. Dan juga ada Kurt Bloom. Ia seorang dokter yang ahli dalam pengembangan senjata biologi, baik ketika bekerja di Jerman maupun ketika bekerja di Amerika. Nah, teknologi ruang angkasa ini berkembang pesat pada masa Perang Dingin. Karena tadi propaganda ingin menguasai dunia. Perang Dingin itu kan antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, blok Barat dan blok Timur. Jadi mereka bersaing untuk menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Salah satunya persaingannya itu dalam hal persenjataan. Dalam hal persenjataan dan juga teknologi ruang angkasa. Yang pertama, Amerika Serikat ini didahului oleh Uni Soviet ya. Uni Soviet 4 Oktober 57 sudah meluncurkan satelit pertamanya di dunia yaitu Sputnik 1. Setelah itu tahun 58 Amerika nyusul dengan meluncurkan satelit Explorer 1. April 61 Uni Soviet meluncurkan astronot pertama ke luar angkasa mengelilingi orbit bumi yang menggunakan kapsul Vostok 1. Astronotnya itu bernama Yuri Gagarin. Setelah itu Amerika Serikat mengikutinya dengan meluncurkan astronot Alan menggunakan kapsul Mercury 1. Penerbangan ini hanya mengelilingi orbit bumi, jadi tidak sampai turun ataupun tidak sampai singgah di bulan ya, hanya mengelilingi orbit bumi seperti itu. Lanjut. Setelah itu Uni Soviet mengirim astronot Mayor Jerman dalam penerbangan 25 jam 18 menit mengelilingi orbit bumi menggunakan Vostok 2. Amerika Serikat tidak mau kalah, akhirnya melakukan 3 kali orbit dalam penerbangan 4 jam 56 menit diwakili oleh Letkol John Herschel Glenn menggunakan kapsul Friendship 7. September 59, Uni Soviet mengawalinya dengan mengirimkan satelit tanpa awak. Satelit ini tercatat sebagai satelit pertama yang mendarat di permukaan bulan. Akhirnya, selang 7 tahun, Uni Soviet berhasil melakukan pendaratan lunak melalui satelit Lunix. Amerika Serikat tidak mau kalah. Juli 69, Amerika Serikat mengejutkan dunia karena meliput pendaratan manusia pertama di bulan menggunakan satelit Apollo 11 yang diawaki oleh Neil Armstrong dan juga Edwin Aldrin. Total sejak pertama kali mendarat di bulan,
tahun 69 sampai 72 Amerika Serikat sudah mengirim 7 kali misi ke bulan. Di sini ada beberapa foto. Ini orang-orang yang tadi pergi keluar angkasa ya. Yang pertama ada Yuri Gagarin, itu dari Uni Soviet yang pertama kali mengelilingi orbit bumi dengan Sputnik. Terus yang kedua ada Neil Armstrong dan juga ada Edwin Aldrin dengan Apollo 11-nya. Ini fotonya ada, Apollo 11-nya juga ada. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas perkembangan teknologi luar angkasa Indonesia. Memang di sini untuk perkembangan teknologi luar angkasa Indonesia rada-rada agak-agak telat ya. Baru tahun 63 didirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa atau LAPAN yang difokuskan untuk pembuatan roket dan juga satelit. Tahun 76 Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik Palapa. Indonesia menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi. 10 Januari 2010, satelit komunikasi yang penginderaan jauh terbaru milik Indonesia yang bernama 8A1 diluncurkan. Kemudian, jadi ini jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh, berselang beberapa tahun dari tahun 76 meluncurkan satelit Palapa, dan ini baru tahun 2010 diluncurkan kembali 8A1. 2015 diluncurkan 8A2 bekerja sama dengan Orari. Terus tahun 2016 diluncurkan lagi 8A3. Jadi ketiga satelit ini memiliki tugas yang hampir sama tetapi dengan teknologi satelit yang berbeda dan berkembang. Nah, untuk urusan astronot atau teknologi luar angkasa selain satelit, Indonesia memang telah disalip oleh India dan juga Malaysia. Sebenarnya kita pernah ataupun akan sempat pergi ke ada astronot yang akan pergi ke luar angkasa tapi tidak jadi ya, tahun 86. Jadi kita memiliki astronot pertama bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa ke orbit bumi. Ibu Pratiwi ini seharusnya berangkat tanggal 24 Juni 86, namun pulang kembali 1 Juli 86 karena misinya dibatalkan. Ada kecelakaan pesawat. Pesawat ulak-alik yang meledak 73 detik setelah diluncurkan, menyebabkan kematian 7 awak astronotnya. Pesawat itu hancur di atas Samudra Atlantik. Nah, sejak saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih fokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi daerah ataupun antar negara. Seperti itu. Jadi kita sekarang Indonesia lebih fokus untuk perkembangan teknologi luar angkasanya itu ke satelit komunikasi. Lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis teknologi persenjataan. Teknologi persenjataan ini juga berkembang pada masa perang ya, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, dan juga Perang Dingin. Jadi pada masa Perang Dingin ini, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet berlomba-lomba membuat persenjataan yang canggih, di mana untuk ancaman kan. Jadi mereka saling mengancam, wah saya punya senjata ini yang bisa menghancurkan massal, saya punya senjata ini. Nah, selain tadi teknologi luar angkasa, mereka juga berlomba-lomba dalam hal persenjataan. Yang paling ditakutkan itu adalah senjata nuklir karena itu merupakan senjata pemusnah massal. Nah, fungsi senjata secara tradisional itu digunakan sebagai alat untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan itu secara tradisional.
Sedangkan secara modern ini penggunaan senjata identik dengan peperangan ya. Contoh ini perkembangan senjata. Yang pertama, senapan. Senapan adalah peralatan mekanik yang dapat menembakkan peluru pada kecepatan tinggi. Pendorong yang digunakan berupa bubuk mesiu atau udara yang dipadatkan. Senapan mesin diciptakan oleh John Moses Browning dari Amerika Serikat. Pada Perang Dunia I, Jerman memiliki senapan mesin tipe Maxim. Senjata ini menjadi andalan Jerman untuk menyerang sekutu karena mampu menembakkan 500 peluru per menit. Nah, ini gambarnya, gambar dari senapan tipe Maxim. Yang kedua, persenjataan adalah tank, mobil tank. Kendaraan tempur lapis baja menggunakan rod berbentuk rantai. Mungkin kalian juga sering ya melihat ini di film-film perang, juga banyak digunakan. Tank pertama kali diciptakan oleh Ernest Swinton dari Inggris. Ketika Perang Dunia I berlangsung, sistem parit menjadi pertahanan utama yang digunakan. Sistem pertahanan parit pada akhirnya mampu ditembus oleh Inggris menggunakan tank Mark V. Tank ini dirancang anti peluru dan dipersenjatai meriam. Ini contohnya gambar tank seperti ini ya, ada meriamnya. Yang ketiga itu ada Big Hertha. Big Hertha itu meriam yang dimiliki Jerman. Bobotnya ratusan ton dengan kaliber 16,5 inci. Big Hertha dapat ditarik dengan kendaraan militer atau menggunakan penggerak sendiri. Nah, di bawah ada gambarnya, gambar Big Hertha seperti itu. Yang keempat itu ada Paris Gun. Paris Gun itu adalah granat ringan dengan berat 94 kg. Granat ini dikembangkan Jerman dan mampu mengebom musuh jarak 100 km. Yang kelima ada pesawat terbang. Pesawat terbang ini maksudnya pesawat terbang yang sudah dilengkapi senapan mesin, karena kan di sini fungsinya sebagai senjatanya. Pesawat terbang ini untuk kepentingan komunikasi, pengintaian, dan juga dilengkapi dengan senjata. Ini berkat penemuan Roland Garros dari Prancis. Pesawat terbang kemudian dilengkapi senapan mesin pada kokpit yang dikendalikan oleh pilot. Nah, pesawat ini contoh pesawat Morane Saulnier milik Prancis. Jadi pesawat pertama yang dilengkapi dengan senapan mesin, seperti itu gambarnya. Oke, lanjut. Yang keenam itu kapal selam. Nah, kapal selam bergerak di bawah permukaan air, di bawah air ya, dan umumnya digunakan untuk kepentingan militer. Sketsa kapal selam pertama kali muncul dalam lukisan Leonardo da Vinci pada abad ke-15. Kemudian sketsa ini diterjemahkan dalam bentuk kapal selam yang sebenarnya oleh Cornelius van Drebbel dari Belanda pada abad 16. Dalam perkembangannya, Jerman berhasil memanfaatkan teknologi kapal selam dengan menciptakan U-boat pada Perang Dunia I. U-boat dipersenjatai dengan senapan dan tabung torpedo untuk menyerang dan menenggelamkan kapal musuh. Pada Perang Dunia Kedua, U-boat berhasil menyempurnakan kepopulerannya dengan sebutan U-class. Itu. Senjata selanjutnya senjata kimia. Senjata kimia ini senjata yang memanfaatkan racun dari senyawa kimia untuk membunuh, melukai, ataupun melumpuhkan musuh. Senjata kimia biasanya berupa gas beracun yang terdiri dari contoh gas sarin, gas fosgen, gas klorin, dan lain-lain. Pada Perang Dunia Pertama dan Kedua itu banyak dari pihak yang berperang menggunakan gas kimia. Contoh, gas kimia itu digunakan pertama kali oleh Jerman 19 Desember 1915 pada Perang Dunia I. Jerman menggunakan gas fosgen. Gas ini akhirnya dapat menewaskan 120 tentara Inggris dan juga 1000-nya luka-luka akibat gas beracun ini. Pada Perang Dunia II,
Tentara Inggris tewas menghirup gas sarin pada tahun 1953. Gas beracun juga digunakan dalam perang Vietnam, yaitu jenis napalm. Itu contohnya senjata kimia yang digunakan dalam perang. Itu untuk pembunuhan massal ya. Terus yang selanjutnya senjata biologi. Senjata biologi di sini maksudnya menggunakan bakteri, virus atau organisme lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai atau melumpuhkan musuh. Senjata biologi digunakan antara lain cacar. Cacar itu kan virus ya, cacar, antraks, Ebola, pes, toksin dan lain-lain. Itu bisa digunakan jadi si musuh ini bisa memberikan atau membuat air di suatu kawasan itu tercemar ya. Bisa seperti itu. Bisa juga dengan panah beracun. Jadi panah-panah tadi sudah diolesi dengan racun. Dan juga ada Meria Mayat yang terjadi di Mongolia tahun 1346. Jadi prajurit Mongol itu terkena wabah pes. Wabah pes ini ternyata menular. Nah, akhirnya mayat-mayat yang terkena wabah pes ini ditempelkan ataupun ditempelkan ke meriam dan akhirnya dipindahkan ke musuh seperti itu. Ada juga waktu itu Inggris itu memberikan bantuan berupa selimut, tapi selimutnya itu ternyata selimut yang sebelumnya itu digunakan oleh orang-orang yang kena wabah cacar. Jadi seketika selimut itu digunakan, akhirnya kan cacar itu menyebar lagi seperti itu. Itu senjata biologi, dan saat ini senjata kimia ataupun biologi itu dilarang digunakan karena bisa menimbulkan pembunuhan massal ya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan live chatnya. Lanjut kita ke dampak teknologi luar angkasa. Dampaknya ada dampak positifnya, yaitu berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kedua, meningkatkan akses informasi dan komunikasi. Yang ketiga, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa. Yang keempat, sebagai sarana pariwisata dengan dipopulerkannya wisata luar angkasa. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa Cina itu menawarkan wisata bulan madu ke bulan. Itu bisa jadi nanti kalian juga bisa jadi bisa berencanalah bulan madunya anti mainstream gitu ke bulan. Itu karena perkembangan dari teknologi ya. Yang kelima itu dampak positifnya sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional dan juga regional maupun global. Karena serangan itu bukan hanya di darat dan di laut tapi juga di luar angkasa. Jadi kita perlu pertahanan di luar angkasa. Dampak negatifnya menciptakan potensi konflik atau perang antara negara. 2. Penyalahgunaan teknologi luar angkasa menjadi sejenis senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Sering terjadi kecelakaan atau proyek gagal yang memakan korban jiwa. Polusi luar angkasa yang diakibatkan menumpuknya sampah-sampah satelit luar angkasa. Nah, satelit ini kan mungkin yang sudah diluncurkan di luar angkasa itu ada yang rusak ataupun yang sudah tidak berfungsi itu ya jadi sampah. Akhirnya negara-negara ataupun orang-orang itu meluncurkan lagi, tapi yang sebelumnya yang sudah rusak itu tidak diambil. Akhirnya di luar angkasa itu ya seperti di Sungai Ciliwung mungkin. Jadi ketika banjir di Jakarta mungkin seperti itu sama, sampah di luar angkasa seperti itu, banyak sekali sampah. Karena yang sudah
tidak terpakai itu ya dibiarkan saja di luar angkasa, malah menambah satelit-satelit yang baru. Terus juga penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan sangat besar, itu sudah pasti ya, sangat besar biayanya. Yang kedua, dampak teknologi persenjataan. Dampak positifnya tadi berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kedua, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang persenjataan. Tiga, sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, dan juga regional. Membantu pembangunan sarana dan prasarana fisik bersifat berat, seperti pembukaan lahan baru atau pertambangan. Dampak negatifnya menciptakan potensi konflik atau peperangan, karena senjata yang canggih itu kan bisa dijadikan ancaman ya. Tadi contohnya seperti nuklir. Perkembangan. Jadi nuklir itu kan hanya beberapa negara yang bisa mengembangkan. Karena itu ya bisa memusnahkan massal. Nah, penyalahgunaan persenjataan menjadi senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Sebagai alat perburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu tempat. Penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Tuh, dampak positif dan juga dampak negatifnya. Teknologi luar angkasa dan juga teknologi persenjataan. Itu materi hari ini. Sampai di sini. Untuk minggu depan kita membahas teknologi komunikasi dan juga transportasi. Materinya sudah Ibu upload di Google Classroom berupa format Word. Kalian bisa print, fotokopi, ataupun bisa ditulis, mangga. Tugasnya pun sudah di share di Google Classroom ya, silahkan dicek. Bagi yang ada kendala bisa chat via WA, harus ada info. Kalau tidak ada info ya tidak tahu kalian itu mengerjakan atau tidak ya. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan live chatnya. Nanya di dalam live tanya. Tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan, kalian bisa chat ataupun bisa di Classroom ya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.